teman-teman. Halo, kali ini aku mau ngajakin Q&A seorang YouTuber Ciamis. Ini dia, Amoy Purnama. Wow. Corona. Iya, corona bang. Enggak kita. Efek lockdown. Tapi kan kita udah pakai hand sanitizer, jadi nggak apa-apa ya. Iya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah selama 2 minggu lockdown di rumah. Aku kan belum nanya Ibu. Di karantina. Di lockdown gitu. Kan curhat. Jadi curhat dulu ya. Soalnya di rumah aku itu gunung, nggak ada sinyal. Jadi di karantina di sana tuh bener-bener luar biasa. Bener-bener ya, bener-bener Luar biasa. karantina banget. Terus kesibukan selama lockdown itu apa aja Bu? Apa ya, tidur ya. Enggak sih, lebih apa ya, melakukan hal yang lebih bermanfaat aja. Iya, begitu. Ini aku kan udah ada sedikit pertanyaan. Sedikit apa banyak? Sedikit aja, sedikit tapi ada beberapa gitu Beberapa ya. Boleh ya? Boleh. Ini pertanyaan yang di Instagram juga ya? Ya, ini pertanyaan yang udah ditanyakan di Instagram yang belum sempat terjawab. Itu dia. Sekarang mau dijawab. Alhamdulillah, insya Allah ya, kalau misalkan tahu jawabannya pasti jawab. Kalau tidak Ya lambaikan tangan. lambaikan tangan setot. Pas. Kak, aku mau curhat. Kalau aku belum bisa lupa pacar mantan, aku gimana? Aku masih kesel sama dia. Menurut Anda? Kenapa harus pertanyaan itu sih tentang mantan, ya Allah? Kalau misalkan gini, itu sama aja ya, kamu pengen melupakan dia. Kalau menurut aku, melupakan seseorang itu nggak akan bisa, kecuali kamu manjat tebing terus kamu jatuh dan amnesia, itu baru bisa. Waduh, serem ya Bu? Iya bener. Serem banget. Soalnya melupakan orang itu, apalagi orang tersebut udah udah memberikan sebuah kenangan bersama gitu kan, itu Sudah pernah membuat nyaman? itu nggak bisa dilupakan. Tapi tugas kita bukan melupakan kok, cuma satu, mengikhlaskan dengan semua apapun ketetapan dari Allah. Ingat Tuh, ya, mengikhlaskan apa ketetapan dari Allah. Jadi jawabannya mengikhlaskan, bukan melupakan. Iya betul. Pertanyaan yang kedua, Kak pernah nangis enggak? Tapi nangisnya enggak ada sebab, jadi nangis tiba-tiba gitu. Pernah. Gak ada sebab, tiba-tiba nangis. Tiba-tiba di tengah malam. Tapi aku tahu itu tangisan, kayaknya aku berpikir bahwa Allah itu lagi kangen nih gitu. Oh iya. Allah itu lagi ngelus-ngelus kita, tiba-tiba nangis aja, inget kenapa nangis itu, tiba-tiba nangis, inget orang tua, padahal orang tua nggak kenapa-napa, inget sama dosa gitu. Nah, mungkin itu Allah lagi ngerangkul kita secara perlahan-lahan. Nah, Pertanyaan yang ketiga, Kak caranya biar dia peka gimana? Ini pertanyaannya kebanyakannya seputar percintaan ya. percintaan. Ya Allah. Padahal gimana percintaan? Tahu gimana cara buat dia peka. Kalau misalkan kamu pengen sesuatu dari dia, tinggal ngomong langsung, jangan ngomong kesini. Bener banget itu teman-teman. Bener banget. Kak, bagaimana jika kita menggunakan orang lain untuk pelampiasan rasa sakit? Nggak bisa lah, sama aja kamu menyakiti orang itu juga. Kalau misalkan kamu lagi sakit hati sama orang, obatnya itu jangan sakit hati nyakitin orang lagi gitu. Emang sih yang namanya cinta itu bisa lupa karena cinta lagi, itu bener ya. Yang namanya perasaan bisa hilang, ngerti sih deh. yang namanya sakit hati karena cinta bisa sembuh lagi karena cinta lagi, itu benar. Jadi rasa sakit itu kembalikan lagi sama Allah gitu. Rasa cinta itu gantilah cinta kamu sama Allah. Maka dari situ Allah itu penggenggam hati semua manusia kok. Yang tidak mungkin aja bisa jadi mungkin. Seperti itu. Itu dia jawabannya. Jadi yang bolak-balikin hati itu ya Allah, balikan lagi. Gitu. Balik lagi ke Allah. Selanjutnya,
Menyukai seseorang dengan cara bersembunyi-sembunyi boleh atau tidak? Menyukai seseorang, setiap orang itu pasti ya, itu normal ya, wajar ya. Ya, maksudnya mungkin mencintai dalam diam gitu ya. Kalau bahasa gayanya itu mencintai dalam Bahasa diam. gayanya. Ya boleh sih selama kita nggak melakukan hal-hal yang dilarang sama agama. Misalkan hal-hal yang mendekati kepada maksiat gitu. Mending disimpan aja dulu, nanti kalau misalkan udah waktunya, emang kamu udah pengen, misalkan udah waktunya pengen apa sih, menuju ke ikatan yang halal, baru boleh, tinggal diungkapkan saja gitu teman-teman. Next ya, gak apa-apa ya Bu, pertanyaannya ini lumayan. Lumayan apa? Lumayan banyak. Oh mangga baru 7 menit kok. Kan mumpung lagi lockdown. Iya. Terus Ibu Amonya juga lagi nggak sibuk kan, Ya, biasanya alhamdulillah. dia itu sibuk banget guys. Aku terakhir ketemu itu sebelum Ramadan, tanggal berapa ya pokoknya lupa. 2 bulan 3 bulan 2 bulanan ya. 2 bulanan aku nggak ketemu, baru ketemu sekarang. Ya, Itu pun ketemunya tidak direncanakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sibuk Alhamdulillah sibuk ke sawah saya guys, panen. Amin. Next, Kak, apa merelakan dan mengikhlaskan itu sama? Beda sih. Beda. Kalau beda apa sama ya? Kalau menurut aku, kalau misalkan mengikhlaskan itu ya kita udah benar-benar pasrah dengan ketetapan Allah yang Allah kasih gitu. Kalau cuma rela ya udahlah. Tapi nggak tahu sih, mungkin sama aja sih aku. Kalau menurut Kak Amoy itu rela itu yang rela ya udahlah gitu. Kalau yang ikhlas itu yang benar-benar ikhlas dengan ketentuan Allah. Ada sesuatu hal yang terbaik menurut Allah gitu. Itu kalau menurut aku. Tapi nggak tahu sih. Soalnya tiap orang tuh beda-beda. Hampir sama sih, kalau aku hampir sama, merelakan sama mengikhlaskan hampir sama. Sampai cuma beda sedikit mungkin. Jadi contohnya gini aja. Kalau misalkan ya, Teteh punya calon. Ternyata calon itu ninggalin Teteh tuh sama cewek lain. Nah, Teteh kan harus harus merelakan. Ya udahlah, ya udah sok gitu sama dia gitu. Itu kan merelakan, ya nggak gimana lagi, dan dianya juga mau sama yang lain gitu kan. Terus harus dipaksa ya guys. Nah gitu. Kalau mengikhlaskan ya, oh berarti ini tuh bukan jodoh. Nah gitu, ya udah gitu. Oh berarti itu bukan jodoh. Tapi gitu. kan ininya sama aja ya. Udahlah, gitu. Ya udahlah. Ya udah. Next, saya sempat suka sama seseorang, dan seseorang itu sepupunya istri kakak saya. Terus apa yang jadi pertanyaannya guys ini? Dia apa sih? Betul sih Bu? Enggak. Dan sempat suka sama seseorang, dan seseorang itu sepupu istri. Oh jadi maksudnya, ngerti nggak sih? Jadi masih saudara kayaknya. Oh ya, gimana? Tapi kan nggak saudara ya? Iya sih. Nah itu mah cuma saudara dari kakak sepupu istri kakak saya, jadi sepupu kakak ipar. Iya, kakak ipar tuh. Berarti nggak saudara kan? Enggak, cuma kan kalau misalkan dari adat istiadat kan nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kalau dari adat nggak boleh, tapi kalau dari agama kayaknya bisa sih, karena emang nggak saudara. Tapi nggak tahu sih. Tanya aja ke yang lebih ngerti ya guys. Next, kakak gimana ya kalau kita suka sama seseorang tapi kita sama-sama nggak pengen pacaran? Solusinya Solusi terbaik adalah menikah. Ketika ada perempuan dan laki-laki tidak mau pacaran, ya udah nikah. Yang halal itu nikah. Ibadah kan, nikah kan ibadah. Terus kalau misalkan belum siap nikah? Kalau misalkan belum siap menikah, jadi fokuskannya memperbaiki diri. Itu memperbaiki diri aja terus, jangan memikirkan tentang apalagi tentang komitmen, tentang menunggu gitu kan. Sebenarnya menunggu itu membosankan, melelahkan, dan bisa aja ujungnya kan sia-sia. Kalau misalkan pahitnya guys, mudah-mudahan. Kalau manisnya ya mungkin bisa berakhir bahagia atau apa, kita nggak tahu.
Oke, next guys. Aduh, ini kepanjangan ya, nggak apa-apa. Kita daripada diem-diem baik. Dim baik. Kakak, gimana kalau kita maksa orang buat lupakan kita karena di hatinya bukan hanya ada kita. Maksudnya gimana sih? Jadi dia tuh pendua kayaknya. Oh. Ya Allah, kenapa ini tuh pertanyaannya semua tentang cinta sih? Nggak ngerti. Nggak paham saya, Bu. Ini beneran loh pertanyaannya dari Instagram yang kemarin nanya tuh. Nih, semuanya tentang cinta-cintaan gitu kan. Jadi intinya dia tuh kayaknya mendua. Terus kayaknya gini ceritanya. Ini tuh si cowok nih. Si cowok pacaran sama 2 cewek. Terus si cewek yang pertama tuh udah tahu kan dia diduain, terus dia mau pergi. Terus sama dia si cewek pertama itu nyuruh ngelupain itu karena kan di hati dia kan ada si cewek ini gitu. Iya, betul. Ngerti Jadi kan? gimana? Aduh, aku mengerti banget ya tentang kisah cinta. Ya, karena aku selalu menonton sinetron. Enggak ya, itu kan drama percintaan yang pasti adalah yang seperti itu. Orang pasti pernah merasakan. Gimana kalau kita maksa buat orang itu lupakan gitu? Nggak bisa lah. Tadi kan yang pertama kan kita nggak bisa memaksakan orang untuk melupakan karena yang namanya lupa itu tidak akan mungkin sampai kapanpun. Tapi kita sendiri yang mengikhlaskan udah gitu. Apalagi kan itu yang di hatinya itu udah ada orang lain. Bukan cuma kamu aja bukan ya. cuma kamu aja. Terus apa yang harus dipertahankan gitu? Apa yang harus dipertahankan gitu? Sudah intinya ikhlaskan saja. Itu hubungannya apa sih percintaan? Maksudnya pacaran ya? Pacaran. Apalagi pacaran kan? Pacaran tuh nggak boleh ya. Itu maksudnya mendekatkan ke masyarakat. Apa boleh seorang akhwat dan ikhwat saling menjaga perasaan? Saling menjaga perasaan tuh gimana? Menjaga perasaan itu masing-masing. Perasaan itu sangkut pautkannya sama yang di atas, bukan sama ikhwan lagi, bukan sama akhwat. Ngerti nggak maksudnya? Nah, gitu kan. Kenapa anak bayi kalau dicium itu ketawa? Apa sih? Kalau misalkan ditampol dia pasti nangis. Benar gak sih? Ya bukan anak bayi aja, orang dewasa juga kalau ditampol ya nangis, bukan nangis maksudnya sakit gitu. Ya, pertanyaannya aneh banget ya. Next, Kak, ini percintaan lagi guys. Oh, semuanya ya. Kak, kalau orang tuanya yang cowok nggak ngasih restu ke kita gimana? Kalau misalkan emang mau berjuang ya, kalau menurut aku, kalau misalkan emang mau berjuang sama itu si cowok itu, cari alasan kenapa sih ibunya nggak setuju sama kita. Cari apa yang membuat, cari sebabnya, cari masalahnya dulu ya kalau emang mau berjuang gitu. Tapi kalau misalkan emang mau tahu ketetapan Allah ya kita berpikirnya mungkin bukan jodoh. Simpel kan? Sebenarnya kita itu kalau masalah percintaan simple guys. Kalau enggak ini ya udahlah, mungkin enggak jodoh. Nah, ya, iya kita gitu. mau gitu ya. Iya, tapi kalau mau diperjuangkan, misalkan mau ninkah sama dia, bener-bener serius sama dia, ya cari masalahnya, cari tahu masalahnya dan perbaiki, udah gitu aja. Tapi kalau emang mau simple, ya tinggal Ya udah, bukan jodoh. gitu. Bener ya sih? Bener banget. Next, Teh boleh nggak pakai nikab atau cadar tapi akhlak ngerasa belum baik? Orang baik itu tidak akan mengaku dirinya baik. Orang soleh itu tidak akan mengaku dirinya soleh. Kalau misalkan cadar itu harus dipakai untuk orang-orang yang soleh, di dunia ini tidak akan ada yang menggunakan cadar karena orang soleh tidak akan merasa dirinya soleh. Ngerti kan? Iya guys. Jadi yang namanya pakaian kita dan juga akhlak itu kan sesuatu hal yang berbeda, meskipun mereka berdampingan tapi sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan gini aja sekarang, kalau nggak siap pakai cadar, yang terpenting adalah kewajiban kitanya aja dulu, menutup aurat ya. Tapi kalau misalkan kita juga mau pakai cadar, misalkan niatnya itu benar-benar harus karena Allah gitu, biar Allah permudah setiap jalan hijrahnya, seperti itu, biar diistiqomahkan. Next ya. Kak Amoy hijrah tahun berapa dan di usia berapa?
hijrah di 2018 kalau nggak salah, September 2018. Akhir September guys. 2018 di usia berarti 2 tahun ke belakang. Itu aja sendiri. Itu aja sendiri. Matematika butek guys. Kak, kan aku mau masuk SMA nih, tapi aku pakai cadar. Kalau sekolah tidak menerima bercadar gimana? Kalau misalkan kamu mau bercadar, carilah sekolah yang menerima kamu bercadar. Itu karena Banyak kan ya? iya, karena tidak semua sekolah itu menerima siswi yang bercadar. Jadi ya gitu. Intinya carilah sekolah yang menerima orang bercadar. Pesantren Bisa sama kan itu. Kak, kalau udah sekali selingkuh boleh dikasih kesempatan nggak? kalau misalkan aku ya, enggak. Kenapa? Sekalinya orang bohong, pasti kedepannya juga akan bohong. Sekalinya biasanya, tapi nggak tahu sih. Cuma emang yang namanya manusia kan juga ada tobatnya, ada berubahnya. Cuma Iya, kalau aku sendiri emang gimana ya, kayaknya udah dibohongin ya udah. udahlah gitu. Kayaknya emang udahlah Nggak ada kesempatan Nggak ada. kedua intinya guys. intinya gitu. Kenapa nggak dikasih kesempatan Kak? Aku udah pernah diselingkuhin. Ya udah, kalau misalkan kamu emang mau balikan aja. Paling kamu sama aja sama kayak membaca buku dan tahu akhirnya. Ya, Diulang terus, terus. membaca buku itu terus dan terus. Diulang-ulang. Gak ada yang pengen aku tanyain. Bang. Cuman pengen bilang aja, jaga diri di sana, jangan lupa cuci tangan. Bener banget teman-teman, nggak apa-apa, mengingatkan. Kan? Mengingatkan, bener. Terima kasih. Sangat bermanfaat. Teman yang baik menurut versi Teteh, teman yang gimana Teh? Teman yang selalu mengajak kita dalam kebaikan, mengingatkan kita dalam kebaikan. Percuma ya punya banyak teman tapi tidak pernah mengingatkan kita. Dan juga teman yang selalu mengingatkan akan hutang. Kok ke hutang sih Bu? Enggak sih, enggak. Itu Tapi bener. Kamu boga hutang kan kudu ingat. ya, jadi diingatkan ke teman gitu. Kamu punya teman. Aduh, hutang apa? Next tips supaya nggak males belajar masak. Gak males belajar masak. Harus sama ibu. Tinggal sama mama enggak? Kalau misalkan tinggal sama mama pasti nggak bakal males belajar. Tapi kalau nggak kos pasti males. Tips males belajar masak biar nggak males. Kayaknya kamu harus banyak lapar deh, banyak makan jadi biar masak terus gitu, bener nggak sih? Kadang yang lapar itu kan maunya makan doang, gak mau Iya masak. bener ya. Nikah. Iya sih. Iya Nikah. bener, nikah guys. Kalau misalkan ada suami kan ada kewajiban masak. Nggak buat mungkin mau suami. nyuruh ibu terus ya. Betul. Jadi jawabannya simple, menikah. Next, kakak gimana tanggapan kakak tentang Ikhwan yang ngajakin komitmen? Itu udah dibahas loh di Instagram. Saya tuh orangnya tidak percaya komitmen, tidak percaya kesetiaan, karena sekuat apapun seseorang berjanji setia, sekuat apapun komitmen dan orang berjanji setia akan kalah dengan ketetapan Allah, begitu. Jadi intinya adalah kalau saya sendiri ya, itu kan beda orang-orang. Saya merasa bahwa setiap komitmen itu akan kalah sih dengan takdir Allah. Meskipun kita udah berkomitmen, kita mau nikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi ketika ketetapan Allah menakdirkan dia Belum. bukan jodohnya, Belum ya pasti waktunya ya gak bisa. Tidak ada. Next ya, cara biar nggak ada rasa malas kalau mau sholat teh. Gimana tuh? gak ada rasa malas untuk sholat. Paling apa ya, kita mensugesti aja sendiri gitu. Bukan mensugesti sih, malah kita harus berpikir bahwa umur kita
kita tuh nggak tahu kapan gitu. Nggak ada yang tahu, Heeh. nggak ada yang tahu sampai kapan ya. Heeh. Detik ini atau setelah ini, semenit dari ini pun kita nggak tahu gitu. Mikirnya adalah jangan sampai sia-siakan waktu itu gitu, karena kita nggak tahu kematian itu kapan. Jadi berpikirlah bahwa mungkin kalau misalkan mending cepat-cepat sholat nih gitu kan, takutnya nanti Ada kita apa, atau udah nggak bisa sholat lagi gitu ya mikirnya ya. selalu mengingat kematian sih. Tapi nggak tahu sih, tapi yang namanya sholat kan itu kewajiban, itu benar-benar harus dilaksanakan. Jadi kalau kewajiban itu kan harus dipaksakan aja dulu gitu, dipaksakan dulu tepat waktu. Nah begitu guys. Lebih mengingat kematian, lebih mengingat akhirat. Ini Udah 3 lagi maaf. pertanyaan ya kak. Mungkin Banyak banget. mungkin sudah capek, sudah haus, tapi kan lagi berpuasa. Jadi maaf saya tidak menyediakan apa. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke next. Ya. Apa tipskah biar dia yang kita cintai jadi jodoh kita? Kalau misalkan saya tahu jawabannya, saya udah ngelakuin loh. Ngerti gak sih? Aduh, ada-ada aja. Iya. Jadi gini, aduh kalian tuh sebenarnya gimana sih? Saya itu bukan pakar cinta. Laku juga kan? Bukan laku sih bahasanya. Sold out. Apa sih? Sold out. Sold out juga belum kan? Nikah belum kan? Hijrah baru kemarin. Kalian udah ngomongin nanyain tentang masalah jodoh. Tapi pacar ada nggak? Ya enggak lah. Oh enggak, alhamdulillah. Ya enggak lah, ngapain punya pacar kan? Gitu. Jadi kalau misalkan Jadi apa tipsnya? tipsnya adalah ya berdoa aja, mudah-mudahan dia menjadi jodoh kita. Amin. Amin. Berdoa, intinya berdoa. Intinya adalah meskipun saya belum meskipun saya belum berpengalaman dalam hal ini, tapi saya yakin Allah itu penggenggam hati manusia. Ketika kita menginginkan hati seseorang, maka mintalah sama penciptanya, sama Allah gitu. Tipsnya itu aja lah. Ya. Next ya. Awal mula buat YouTube alasannya apa? Terus gimana ceritanya sampai jadi selebgram? Jadi ketahuan deh YouTuber selebgram. Awal mula bikin YouTube ceritanya Pengen share pengalaman aja kan ya? dulu pengen share pengalaman, terus mikir kalau misalkan kenapa sih nggak bikin sesuatu hal yang bermanfaat, atau aku pengen mengenalkan hijrah loh kepada mereka gitu. Mereka kan juga mungkin butuh loh pengalaman hijrah gitu kan. Dari situ bikin sesuatu bikin YouTube. Intinya pengen membuat sesuatu yang ada manfaatnya bagi orang gitu, bagi orang-orang bersadar atau lagi berhijrah, Atau untuk yang pengen hijrah, pengen yang lagi masih belajar hijrah ya, bisa langsung mampir ke channel YouTube-nya. Iya, Nanti aku taruh di deskripsi. iya kan yang namanya dakwah itu kan tidak perlu kita kalau misalkan kita mengumpulkan orang-orang di masjid dari mana-mana kan nggak bisa kan. Iya. Yang namanya sosial media kan udah meluas di mana-mana, udah pada tahu gitu. Jadi ya dakwah itu kan juga nggak harus Di masjid atau misalkan di Keluar-keluar. tempat mana gitu ya. jadi hal-hal lain bisa jadi di sosial media juga bisa, karena sekarang dari anak-anak sampai orang tua pun pasti punya Sosial handphone, media. punya sosmed. Next, ini pertanyaan terakhir. Kak, kalau ada cowok yang mau nikahin kita, tapi orang tua belum ngerestuin karena kita masih muda dan aku sendiri juga belum ada modal gini ya, modal ya. gimana Kak? Ya udah, kalau misalkan kan yang namanya nikah itu kan karena kesiapan diri kita juga, kesiapan mungkin materi juga kan. Iya betul. Modal itu ya bukan modal nikah itu bukan modal nekat aja kan, bukan modal pengen nikah muda, pengen aja niat aja gitu kan. Tapi kita juga harus ada kesiapan gitu. Kalau misalkan belum siap ya udah jangan.
apalagi orang tua belum merestuin, ya udah jangan, turuti aja dulu. Mungkin orang tua belum merestui karena orang tua emang masih pengen dibahagiain sama kamu gitu. Atau enggak masih melihat masih terlalu muda. Nah gitu bisa jadi, ya udah gitu. Kalau belum ada niatan mah jangan gitu. Aduh, Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Ibu Amoy udah mau diganggu waktunya sama aku. iya sama-sama. Jadi kapan Kapan apa? ih mau aja enggak. Ya udah, makasih ya teman-teman yang udah Hmm. nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Iya. Jangan pelit-pelit untuk subscribe dan komen ya guys, karena Iya. subscribe itu gratis. Heeh. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita bertemu lagi bersama Kak Ima lagi. Mau tanya-tanya tentang hijrah Boleh. untuk next Video. video. Oke, makasih. Assalamualaikum.